Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah saya dapat menginjakkan kaki kembali di Wadas. Yang pertama kali saya menginjakkan kaki ketika pembukaan SD Al-Rasyidi kalau tidak salah ya. Dan sudah berapa puluh tahun mungkin ya. Tapi alhamdulillah dapat kembali ke tempat ini dalam keadaan sebetulnya alhamdulillah lebih berkembang dan lebih maju ya. Ketika itu saya diajak oleh almarhum Pak Haji Nanan dan Pak Haji Anu. Setelah itu saya belum ketemu lagi kecuali pada saat beliau sebelum meninggal pada waktu itu. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Walaupun katanya Jakarta sudah PPKM level 3 lagi. Dan informasinya bulan Maret virus ini akan naik kembali. Jadi kayak virus naik bareng jeung naik nol. Ya, kayak nol naik, virus naik Pak. Dan ini udah bisa kebaca gitu kan bahwa mau Ramadan gitu. Makanya nanti bagaimana kita harus bisa memahami situasi dengan dua saku gitu kan. Harus dua saku ini Pak. Kalau kita tidak memiliki dua saku, nanti masjid Ramadan bisa-bisa tarawih di rumah lagi ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Biarkan virus naik dan harga ayam juga naik, karena emang Ramadan mah bu segala naik. Anu turun mah kolor biasa sama belalapar gitu kan ya. Biasanya Ramadan seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, dulu zaman Umar ada orang tua yang bawa anaknya nakal. Jadi zaman Nabi ge hari budak bawa mangis aya. Cuman di Sunda ini enak gitu. Aya nu baong, aya nu bangge, anu baong, bangor, bedego. Eta Sunda. Dan bahasa ini sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kecuali satu, nakal. Padahal di bahasa Sunda mah baong, ya baong, bangor, bedego beda itu. Jadi aya budak bangor, aya budak baong, aya budak bedego. Nah di Indonesia itu namanya nakal gitu aja. Hebatnya bahasa Sunda yang sulit untuk diterjemah, maka karena bahasa Sunda mah ulah macam-macam Bu. Ya, karena paling sulit untuk ditranslate, dipindahkan ke dalam bahasa yang emang tidak mudah gitu kan. Nah, kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Ini kasusnya unik sekali. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tirmidzi disebutkan orang ini sengaja nuntun anaknya gitu kan. Nuntun anaknya. Dia dibawa ke Umar, karena perlu dicatat Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Nabi yang dia itu bisa mengendalikan masalah-masalah anak. Itu Umar bin Khattab. Malahan kalau saya memberikan sebuah gambaran dasarnya begini, Umar ini kalau saya bisa katakan dia itu seorang konselor anak gitu kan. Jadi lamun budak bau satu mahawe dibawa ke Umar mah sok beres. Ya. Dugikeun ka Umar mah kantos aya murang kali para salat ku Umar ditampili. Tapi si kolotna teh ngahuleng we Pak. Tapi beres ditampili ya, sampai anak-anak ataupun apa orang tuanya jadi sadar bahwa apa yang dilakukan Umar itu tidak salah. Umar sampai menerangkan kenapa anak ini harus ditempelin, kenapa anak ini harus dijewer. Begitu kata Umar. Tapi pada waktu itu tidak ada, karena belum ada undang-undang yang mengatur tidak boleh bagaimana bersikap kepada anak. Tapi Umar sudah tahu, budak penduduk dia, yaitu Umar.
Kalau saya baca dalam kitab Qadaul Umar, Umar sampai pada saat itu kurang lebih ada 100 sampai 150 anak diselesaikan oleh Umar. Nah gitu. Nah ini ada bapak-bapak bawa. Jadi dia bawa anaknya, kemudian bahasa Sunda dituntun dikit, barangkali dituntun. Lalu dibawa ke Umar. Ya Umar katanya, anak saya ini nakal. Katanya, itu budak teh sudah berdekoh, dia sedang mengasah hesek nurut sudah budak teh. Dia sulit untuk dikendalikan sampai saya kelelahan untuk mengendalikan anak saya ini. Apa jawaban Umar? Umar menjawab dengan simpel. Bukankah di Quran ada 2 ayat bahwa ternyata ayat ini akan merubah bagaimana sikap-sikap dan perilaku manusia. Umar menjawab 2 ayat dalam Quran. Satu surat Yusuf 18, yang kedua surat Toha. Ya. Jadi surat Yusuf 18, kemudian yang kedua surat Toha. Aku etawe Pak penggambaran. Jadi saya sengaja bahas bab ini karena ini lagi up to date. Kenapa? Karena sekarang rencana sekolah mau ditutup lagi itu karena emang persoalannya adalah bukan di virus, di anak. Bukan di kudaring teh ribu gitu saya Indonesia teh. Kalau di anak ente budak daring teh ribu gitu. Jadi daring teh budak sekolah ngumpul hari jajan manganggar we karatap muka. Sekolah aja yang daring, kalau jajan tetap muka anak itu ya. Jeung tukang cilok papangi budak teh. Jeung tukang bakso papangi. Jeung guru yang tidak pernah ketemu ya, kalau dengan tukang dagang mah biasa ketemu Pak. Jadi sekolah daring tapi jajan tetap muka gitu. Akhirnya berefek kemana-mana. Terjadilah proses yang sekarang lagi muncul di Komnas HAM anak, yaitu pertama adalah apa? Anak mengalami loss learning, artinya anak dia daya intelijensinya nurun sekarang hampir 45%. Jadi budak ayeuna maka pinter teh lain kusabab diajar, kusabab niron tina Google. Sok kira ibu kamari kajian tenannya. Kalau anak ada PR ya, ya udah kan aku sorangan, tinggal muka we. Rukun iman ada berapa? Tinggal muka we, klik babari. Makanya jadi ada penurunan daya intelijensi itu hebat sekali. Makanya kemarin kalau ada anak-anak ibu yang rankingnya dari 2 jadi 5, kita kudu harap kita kudu ieu keun bae da kabehanana di kamari mah teu dialaja sakitu. Makanya kemarin semuanya lulusannya LC, lulusan Covid. Ya. Nah, itu loss learning namanya. Jadi si anak itu daya intelijensinya udah enggak maksimal. Kemudian yang kedua hyper reality namanya. Hyper reality itu atau apa? Anak itu cenderung dia belajar bagaimana pencitraan. Si anak lagi main Pak disuruh belajar dulu, cekrek dipotong bikin ka guruna. Ya. Barangkali ku nuju ameng eta teh ku orang tuanya, "Dek, sholat dulu ya sebentar aja takbirnya aja." Takbir hungkul budak teh teu sholat, dan butuh lagi Allahu Akbar hungkul, terus dipoto di video kirim ka guruna. Nah, jadi anak itu setelah itu main lagi we. Da tadi lagi lain keur sholat, tadi lagi keur kulit, nang guruna nanyakeun udah sholat belum anaknya? Dipoto budakna Pak, geus dipoto mah. Tos we sholat mah diteruskeun. Tanu ge teh disebut teh pencitraan. Kalau dalam bahasa dunia pendidikan namanya hyper reality begini ya. Kalau seperti mau jadi ini Bu, kalau mau dipilih menjadi apalah gitu ya, biasanya kan ke pasar, ke sawah gitu kan ya. Padahal antara ke pasar dan ke sawah gitu kan, karena mau dipilih jadi ke pasar dan ke sawah, dan kita disebut hyper reality. Di anak pun dalam dunia pendidikan ada yang seperti itu. Nah, karena ada efek ini, mulai Umar dibawa atau Umar pernah menangani anak yang dia itu nakal. Nah ibu kan mau panya juga kan urang gitunya. Saya juga ini bagus sekali nih hadis ini. Saya sampai ya subhanallah ya. Jadi dua ayat ini disebut dengan apa? 2 ayat yang akan merubah perilaku anak, kecenderungan yang dia tidak baik menjadi baik. Apa kata Umar? Kemudian Umar menjawab. Yang pertama adalah apa? Qala bal, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan surat Yusuf, katanya di Quran bahwa ternyata anak itu faktor yang pertama adalah anak maqasatul Quran usakum, bahwa ternyata faktor yang pertama adalah faktor orang tua. Itu yang pertama. Ya, surat Yusuf 18 Pak, supaya nanti lebih jelas. Ya.
Jadi kata Allah dalam Al-Quran surat Yusuf bahwa ternyata faktor yang menyebabkan anak bermasalah yang pertama adalah orang tua. Kita gizi Pak. Coba udah iya hiji we lah. Daya 2 kita bukan 2 surat Toha. Yaitu dalam Quran surat Toha, wa'mur akhlaka bisolat pastogir alaiha, ya. Kemudian wala nas'aluka nahnu narjukukum. Nah, itu sampai di surat Toha ayat 23 kalau tidak salah. Di sana ada bagaimana Allah menyatakan kepada kita bagaimana progres untuk membuat anak kita itu menjadi baik. Ulang hiji-hiji we Pak, punya. Oke, beliau sebagai tamat kali itu penting mah beres jam 5 saat itu we. Ya, pulang kampung di jam 5. Pokoknya mah jam 5 jadi pertanyaan mun aya. Namun teh aya mah jos naros kemudian. Nah, yang pertama adalah apa? Ya, yang pertama adalah kata Allah dalam Quran surat Yusuf bahwa persoalan manusia, perilaku manusia menyimpang karena faktor lakum anfusukum. Ya, yang pertama karena faktor dirinya sendiri, faktor orang tua. Jadi si budak dituntun ke Umar, cek Umar teh, ya Rasulullah atau dia Umar katanya anak saya nakal, kata Umar tas, beresan heula kolotna, itu bahasa Sunda apa? Beresan heula kolotna, tong ningali ka mana? Kenapa? Karena lembaga pendidikan lingkungan tidak terlalu mempengaruhi bagaimana anak itu berperilaku baik dan tidak baik. Malahan menurut para psikolog cuma 10% ataupun pengaruh lingkungan terhadap kondisi perilaku manusia. 10%, paling banyak di mana? Di rumah.